Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Jatnika di channel RNE Tutorial. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan di part 6 atau bagian 6, yaitu masih tentang e-learning ya, learning guru, dimana di part 6 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan di menu bahan ajar ya, di bahan ajar. Yang pertama, Bapak dan Ibu masuk dulu ke akunnya masing-masing, masuk ke earning seperti biasa ya, lewati. Terus misalkan saya akan mengajar di hari Jumat itu di kelas 7A ya, 7A kita kelas online ya, dari sini bisa atau dari sini juga bisa, pilihan ini ya. Kemarin di video sebelumnya di bagian 5 atau part 5 itu menjelaskan tentang rencana pembelajaran ya, dan nanti akan rencana pembelajaran itu akan tersambung ke bahan ajar atau kepada tugas atau ujian ya, ujian harian, ulangan harian. Jadi misalkan saya akan mengajar di kelas 7A itu, kita buat dulu rencana pembelajaran ya. Misalkan hari ini ya, ini Jumat 19 Februari jam keempat ke 5, kita edit dulu ya. Kita edit dulu sedikit ya. Ini hari Jumat ya. Terus pertemuannya ke-10, memahami program visual, bahasa materinya. Misalkan tujuan pembelajarannya apa, ini opsional ya, boleh diisi atau tidak. Ini terus sumbernya dari mana, kita isi itu dari bahan ajar misalkan ya, dari bahan ajar, dari menu bahan ajar ya, kita isi di menu bahan ajar. Kalau tujuan pembelajarannya itu tugas ya, kita tulis tugas ya, tugas apa gitu, tulis. Saya akan menuliskan bahan ajar, tujuan pembelajarannya silahkan langsung saja, ini aja udah ya. Jadi nanti si siswa tinggal lihat di menu bahan ajar gitu ya. Ini media sumber, atau mau tidak diisi juga gak apa-apa ya. Udah itu kita simpan. Nah, jadi siswa nanti bisa lihat ini ya, sumber media pembelajaran itu dari mana, di menu bahan ajar. Jadi nanti si siswa itu menuju ke bahan ajar ya. Misalkan saya upload dulu ya bahan ajarnya. Bahan ajarnya nanti kita lihat di menu siswa, bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar belum tersedia ya, belum ada satupun. Saya upload ini pertama kali. Jadi bagikan bahan ajar. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah upload dari komputer atau ambil dari kelas lain. Maksudnya bahan ajarnya itu baru pertama kali diupload atau sudah diupload tapi di kelas lain. Jadi bisa diambil dari kelas lain. Misalkan saya sudah upload di kelas 7A, nanti di kelas 7B tinggal ambil aja dari kelas 7A si bahan ajarnya, begitu ya. Ini kan pertama kali upload, jadi upload dari komputer, kita ambil dari komputer ya. Terus pilih jenis bahan ajarnya. Nah, di sini ada beberapa bahan ajar ya. Jadi bahan ajar itu berupa formatnya Microsoft Word, terus bahan ajar berupa PDF, Excel, PowerPoint, terus ada bahan ajar berupa video bisa ya. Terus link artikel itu kita mengambil dari
link website ya dari Google gitu. Jadi nanti linknya dikirimkan ya ke ini ya bahan ajar, atau dari gambar kita foto terus upload gitu ya. Tinggal pilih saja, misalkan saya di sini akan mengupload berupa yang ini ya, PDF ya, berupa PDF. Di sini berarti ajarnya PDF. Nah, di sini ambil file bahan ajar. File bahan ajar. Nah, di sini saya ambil ya. Mengenal pengungsian perangkat keras. Open. Nah, di sini sudah masuk ya, kalau ini sudah masuk. Ya, tapi nanti tinggal disimpan. Kita lanjutkan dulu. Nama bahan ajarnya itu apa? Misalkan mengenal pengungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi ya. Jadi nama bahan ajarnya itu, terus keterangannya misalkan silahkan pelajari bahan ajar di atas tentang langsung ke judul yang nama bahan ajar ini ya gitu. Terus di sini ada share bahan ajar. Bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa? Nah, jadi pertanyaan itu apakah bahan ajar ini akan di-share, disimpan dulu atau mau langsung di-share ya. Misalkan saya di sini akan langsung saya share ya, dikarenakan jam mengajar itu hari ini jam ketiga tadi keempat kelima ya gitu. Jadi Bapak Ibu boleh langsung di-share ke siswa atau disimpan dulu ya, nanti di-share-nya saat mau mengajar ya gitu. Misalkan saya akan langsung share di sini bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas mana ya. Misalkan saya kelas 7A dulu ya, soalnya saya mau mengajar di kelas 7A. Atau misalkan di 7B juga hari ini hari Jumat itu ada, bisa langsung di-share ya. Nanti takutnya lupa, jadi tinggal nanti Bapak dan Ibu tinggal menginformasikan saja ke siswa-siswinya untuk melihat pembelajaran di bahan ajar gitu ya. Misalkan saya di kelas 7A dulu ya, 7A. Nanti gampang kalau kita sudah mengajar di sini ya di kelas 7A, kita di pelajaran selanjutnya itu di kelas 7B kita ambil saja bahan ajarnya dari 7A ya gitu. Karena kan saya belum membuat bahan pembelajarannya di 7B, jadi saya akan isi dulu di kelas 7A ya, 7A. Jadi kita simpan bahan ajar. Kita menunggu proses. Nah, di sini sudah 100% ya. Nah, di sini sudah masuk ke siswa. Ya. Kita mau lihat dulu, buka di sini. Apakah masuk apa enggak? Ya, ini sudah masuk ya. Sudah masuk bahan ajarnya. Kalau mau kembali lagi tinggal klik ke bahan ajar. Ya. Bahan ajar. Jadi kita lihat di kelas 7A, di siswa kelas 7A sudah masuk atau belum. Nanti kalau sudah di-upload silahkan Bapak dan Ibu di WA ke, atau kalau sudah mengerti pasti siswanya itu langsung mengecek ke jam mata pelajarnya tersebut ya, kalau sudah ngerti siswanya. Jadi kalau masih awal-awal, Bapak dan Ibu harus memberitahu bahwa Bapak atau Ibu sudah men-share ke e-learning gitu ya,
untuk bahan ajarnya. Nah, di sini kita lihat di siswa 7A ya, siswa kelas 7A. Kita masuk. Nah, di sini atas nama Aditya Pratama ya, kelas 7A. Nah, nanti si Aditya itu masuk ke kelas online. Nah, di sini misalkan TIK 7A ya, tadi TIK 7A yang saya isi. Nah, di sini ada rencana pembelajaran. Jadi nanti siswa itu melihat rencana pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Misalkan di sini pertemuan ini menunya menu di bahan ajar ya. Kalau nanti si siswa itu masuk ke bahan ajar, misalkan di sininya menu tugas, berarti nanti siswanya itu lihat ke tugas gitu ya. Ini kan menunya bahan ajar, jadi siswa itu nanti otomatis masuk ke bahan ajar tersebut ya. Bahan ajar. Nah, di sini sudah masuk di siswa ya. Sudah masuk di siswa. Tinggal nanti siswa itu mau buka saja atau download bisa ya. Misalkan siswa itu membuka saja, membuka tapi sambil dipelajari ya, tidak di-download. Nah, di sini sudah ada materinya. Nah, sudah ada. Kita kembali lagi. Ya kan mau di-download bisa. Nah, di sini download ya. Nanti ke downloadnya, di-download saja. Nah, gitu ya untuk bukan bahan ajar. Misalkan di kelas 7A sudah selesai kita mengajar, untuk selanjutnya kita masuk di kelas 7B. 7B hari ini ya, hari ini saya akan mengajar di kelas 7B jam ke 6 dan 7 misalkan ya. Jam 6 ke 7 kita buat dulu rencana pembelajarannya. Nah, di sini saya edit dulu ya, ini hari Kamis. Saya coba-coba kemarin tuh. Jadi tanggal 19 jam ke 6 dan 7 di jadwalnya. Nah, ininya mengenal pemungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Terus ini pengetahuan ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu apa mau mengajar tentang pengetahuan atau keterampilan ya. Terus di sini mengenal pemungsi perangkat keras dan operasi ya. Misalkan ya, itu misalkan di sininya masih menu bahan ajar sumbernya. Terus langsung simpan. Nah, di sini sudah ini ya. Terus selanjutnya kita masuk ke bahan ajar. Nah, kita bagikan bahan ajar, tapi kita ngambil di kelas 7A. Misalkan ambil dari kelas lain. Nah, di sini materinya ada di pasti banyak ya nanti nama bahan ajarnya. Nanti tinggal kalau sudah mengisi banyak nanti tinggal pilih saja ya, atau cari ruangnya di kelas apa, di 7A atau di mana ya. Nah, ini TK 7B ya, kita ambil. Nah, di sini sudah terambil ya di 7A. Atau langsung dari misalkan upload lagi gak apa-apa ya, atau mau ambil dari kelas lain juga bisa. Itu bisa dua ya. Terus nanti ini terkirim ke siswa ya, ke siswa sama seperti tadi ya. Jadi siswa itu tinggal lihat aja di bahan ajar ya, di bahan ajar.
Atau di sininya boleh diisi, misalkan saya kembali ke 7A dulu ya. 7A di rencana pembelajarannya itu kegiatan pembelajarannya itu silahkan pelajari bahan ajar tersebut. Nah, misalkan ya, ini otomatis nanti siswa mengerti ya, masuk ke silahkan nanti rencana pembelajaran. Nah, di sini ada keterangannya, media sumbernya dari mana, menu bahan ajar, terus kegiatan pembelajarannya. Siswa itu disuruh untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Nanti klik ke bahan ajar, gitu ya. Sama untuk misalkan kelas 7C juga, masih pertemuan ini. Misalkan 7C saya mengajar pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu. Misalkan hari ini hari Sabtu, jadi tinggal ke rencana pembelajaran. Ini satu kali lagi ya saya jelaskan. Rencana pembelajaran, terus edit tanggal, ini tanggal 20. Pelajarannya jam ke 1 dan 2 misalkan. Ya. Ininya tinggal di nanti ya. Nah, di sini menu bahan ajar. Terus yang ini yang tadi silahkan pelajari bahan ajar tentang apa misalkan. Nah, tentang ini ya. Nanti kan pasti di bahan ajar itu banyak ya, kalau sudah upload sudah banyak, nanti biar tahu bahan ajarnya yang mana ya. Jadi diharapkan kalau mau mengisi bahan ajar itu ya, kegiatan pembelajarannya itu, Bapak Ibu sertakan tentangnya apa ya, tentang pembelajarannya. Nanti di sana nanti tinggal pilih saja si siswanya. Misalkan simpan. Nah, otomatis nanti si template ini akan terkirim ke siswa ya, siswa kelas ini. Terus bahan ajarnya bagikan, ambil dari kelas lain. Saya ambil di kelas lain ya. Nah, di sini masih mengenal perangkat sistem informasi ya. Saya ambil. Nah, otomatis nanti siswa itu mencari bahan ajar yang mana harus dipelajari ya. Soalnya ini baru satu, kalau banyak pasti siswa tidak tahu yang mana harus dipelajari. Jadi harapkan rencana pembelajaran itu diisi di kegiatan pembelajarannya ya, dengan judul di bahan ajar tersebut gitu. Ini kan mengenai pengungsian ya. Nanti selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan di part 7, yaitu tentang langsung saja ke sini ya, tentang penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ini tentang tugas ya, tugas ke siswa. Nanti kita loncat dulu biar tersambung dari rencana pembelajaran ya. Ini di part 7 atau bagian 7 nanti saya akan jelaskan tentang penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.